Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Shalawatullahi al-kabir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa bin niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Hadratil afadil ashabul fadilah ulama'na al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla wa fi muqaddimatihi para mufti haji Romo Dr. Andes Kiai Haji. Jadi Kiai Hajinya harus sambung dengan nama beliau, Dr. Andesnya di depan. Romo Dr. Andes Kiai Haji Khalil Arfafi MF selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mojokerto, Al-Akh Al-Fadil Sohib Al-Fadilah Sekretaris Umum Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Mojokerto, Dr. Andes Kiai Haji Ghazali MSI, Al-Akh Al-Fadil Al-Fuqarah Kiai Haji Mahmud Fauzi MPPI selaku Ketua Komisi Dakwah. Yang kami muliakan para kiai, para alim, para ustaz, para gus, ada Kiai Nurul Mubin yang suaranya selalu mendayu-dayu setiap kali memimpin Rotibul Haddad. Setiap kegiatan al-mudzakarah luar biasa, tidak tergantikan beliau. Tidak ada yang punya suara khas seperti beliau ketika memimpin Rotibul Haddad. Ada beberapa yang saya kenal, Kiai Suko Wiono, ini selalu hadir di setiap kegiatan MUI. Ini Kiai Sugiono, alhamdulillah sudah mulai ngantuk. Ada Kiai Nurul Huda, ada Kiai Khairul Ibad, ini ahli Fakul Masyarakat dari Morong. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmat, saha hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika diminta setengah dipaksa oleh Khalil untuk menjadi narasumber dalam kegiatan ini, saya mulai tanya sana sini, kira-kira materi yang akan disampaikan itu apa? Karena saya tahu bahwa MUI Gresik adalah salah satu waktu itu ya belum ada penghargaan. Waktu itu beberapa waktu yang lalu saya tahu bahwa MUI Gresik adalah salah satu MUI terbaik di Jawa Timur. Maka saya ngangsu kawruh ke teman-teman MUI Kabupaten Gresik. Kemudian saya dikirimi kisi-kisi, ternyata banyak sekali kisi-kisinya. Dan kalau di MUI Kabupaten Gresik namanya bukan diklat, tapi pendidikan kader ulama. Waktunya 3. Kalau bisa ditampilkan, saya tampilkan kisi-kisinya. Kenapa? Jadi ada materi ke MUI, ada materi public speaking, ada materi keislaman. Keislaman ini juga terdiri dari beberapa item, diantaranya adalah tauhid, fikih, akhlak, tasawuf, dan lain sebagainya. Termasuk ada sholat tahajud, senam bela negara, dan seterusnya. Jadi kalau di MUI itu dulu ada PKPNU, sekarang namanya ganti. Di MUI itu di beberapa wilayah dan juga di beberapa kabupaten kota mereka mengadakan pendidikan kader ulama yang mirip-mirip dengan PKPNU di Nahdlatul Ulama. Saya sendiri pernah menjadi peserta aktif di pendidikan kader ulama MUI tidak di Jakarta ketika saya kuliah di Jakarta.
PKU di MUI DKI Jakarta itu durasi waktunya ditempuh selama 1 tahun 2 semester. Coba bayangkan Bapak Ibu, pendidikan top ini tanpa pelatihan. Saat ini kita menyelenggarakan acara pendidikan dan pelatihan kader ulama, waktunya 1 jam. Coba apa yang mau disampaikan? Kemudian saya tahu persis di MUI Provinsi Sumatera Utara juga ada PKU, kegiatan yang serupa dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di MUI DKI Jakarta, namanya sama PKU Pendidikan Kader Ulama. Itu waktunya juga 1 tahun 2 semester. Jadi kita hari ini bukan hanya pendidikan, tapi pendidikan dan pelatihan diklat kader ulama. Saya insya Allah masih kader, dan sudah ulama itu panjenengan semua. Jadi kita sharing saja, kita belajar bersama bagaimana berproses menjadi ulama. Kira-kira begitu lah ya. Dan kemarin laptop saya baru kembali. Ini habis purnama di teknisi beberapa hari. Laptop saya alhamdulillah kemarin sore diantarkan ke rumah saya dalam keadaan sudah sehat walafiat. Kemarin sore waktu ditanya sama Kiai Khalil, panjenengan kira-kira sudah siap atau belum besok jadi narasumber? Saya belum punya PPT, belum punya materi, belum mengumpulkan data materi sama sekali. Saya jawab spontan, insya Allah siap ya ini. Ini baru tadi malam saya utak-utak nulis sekitar jam 9:30 malam. Ya inilah ya hasilnya yang bisa panjenengan lihat di program MUI. Sudah jadi anggota semua ya? Peserta grup di MUI Kabupaten Mojokerto. Ya ini sekedar sharing, sekedar untuk komunikasi. Tapi kita mulai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama mengenai pengertian ulama itu apa. Secara bahasa, ulama itu dapat disinonimkan dengan ilmuwan atau saintis atau cendekiawan. Makanya kalau dalam bahasa Arab ada ulama fisika, ulama fisika, ada ulama biologi, ulama biologi, ada ulama kimia, ulama kimia, ada ulama tib, ulama kedokteran, artinya pakar dalam kedokteran. Saya browsing ulama fisika, ulama-ulama atau pakar-pakar atau saintis di bidang fisika, itu yang muncul adalah di deretan paling atas Stephen Hawking, fisikawan terkenal dari Cambridge University Inggris. Jadi ulama itu secara bahasa bisa mencakup siapapun yang pakar dalam bidang tertentu. Adapun secara istilah syariah, ulama dalam pengertian yang disampaikan oleh para ulama lintas generasi, ini diantaranya bisa kita baca di tafsir Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi, langsung saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, mengutip beberapa pendapat dari beberapa orang ulama mengenai definisi ulama. Ada beragam definisi yang disampaikan oleh para ulama mengenai pengertian ulama. Di antaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Teruskan. Ibnu Abbas mendefinisikan ulama sebagai alladzina 'alimu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Ini definisi jadul, definisi klasik yang disampaikan oleh salah seorang sahabat yang didoakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa beliau yang masyhur populer, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Beliau mendefinisikan ulama sebagai orang-orang yang mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang yang yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabi' bin Anas
Beliau mengatakan barang siapa yang tidak takut kepada Allah maka ia bukan ulama. Mujahid itu adalah salah seorang ulama terkenal di kalangan tabi'in, salah seorang murid dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan ulama adalah orang yang takut kepada Allah, alladzi yakhafullah. Al-alim, kata beliau, alladzi yakhafullah. Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan orang yang takut kepada Allah adalah ulama, sedangkan orang yang tertipu, artinya tidak punya rasa takut sama sekali kepada Allah, maka dia adalah kebalikan dari ulama, yaitu orang yang bodoh. Sa'ad bin Ibrahim ditanya, man afqahun nasi fil Madinah, siapakah orang yang paling alim, paling paham mengenai ilmu agama di Madinah? Beliau jawab, afqahun nasi fil Madinah atqahum, orang yang paling alim di Madinah adalah orang yang paling bertakwa. Dapat ditarik benang merah hadirin sekalian dari beragam definisi yang disampaikan oleh para ulama terkenal ini mengenai definisi ulama. Ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah yang berlandaskan ilmu. Orang itu tidak akan mencapai derajat takwa tanpa dasar ilmu. Sebab takwa itu sendiri hakikatnya adalah melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Sebagaimana kita ketahui bersama, orang itu tidak akan bisa melakukan kewajiban kalau dia tidak tahu apa itu kewajiban. Dan orang tidak akan bisa meninggalkan perkara haram kalau dia tidak tahu apa saja yang Allah haramkan. Mengetahui kewajiban dan mengetahui perkara haram tentu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berilmu. Jadi nggak bisa kita takut kepada Allah, ngaku takut kepada Allah. Orang bodoh ngaku takut kepada Allah, maka takutnya dia kepada Allah itu tidak seperti apa yang digariskan oleh Al-Quran dan hadis. Takutnya dia kepada Allah itu tidak seperti yang diterangkan, ditegaskan oleh Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi untuk takut kepada Allah itu harus jadi ulama. Panjenengan kalau sudah takut kepada Allah, takut yang semestinya yang digariskan oleh para ulama, takut yang memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh para ulama kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti panjenengan sudah layak disebut sebagai ulama. Mudah-mudahan kita semuanya yang belum jadi ulama, insya Allah selalu berproses untuk menjadi ulama. Ibnu Jama'ah, Badruddin Ibnu Jama'ah, beliau memiliki salah satu karya yang terkenal, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim. Mbah Hasyim itu ketika mengarang kitab Adabul 'Alim wal Muta'allim, Adabul 'Alim wal Muta'allim karangan Mbah Hasyim, beliau banyak menyadur dan mengambil dari kitabnya Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah yang berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim. Beliau mendefinisikan ulama, kata beliau, ulama adalah orang-orang yang berilmu, al-alimun, al-abrar, berperilaku baik, al-muttaqun, bertakwa. Yang jadi berat ya, jadi ulama itu berat. Ulama dengan pengurus majelis ulama itu tentu beda. Kalau ulama itu memenuhi kriteria untuk disebut sebagai ulama, pengurus majelis ulama belum tentu layak untuk disebut ulama, kecuali kita insyaallah sudah layak dan seharusnya 100 insyaallah. Jadi ulama itu kata beliau adalah orang-orang yang berilmu, berperilaku baik dan bertakwa, yang menginginkan dengan ilmu mereka ridha Allah semata, bukan orang yang mencari ilmu dengan niat yang buruk, bi aghrad dunyawiyah kata beliau, bahasa Arabnya begitu, atau dengan tujuan duniawi yang berupa kedudukan, harta, atau hanya untuk membanggakan diri dengan banyaknya pengikut dan santri. Kalau ada pengasuh pesantren yang masih bangga dengan jumlah santrinya yang banyak, itu berarti menurut beliau, menurut Ibnu Jama'ah, Badruddin Ibnu Jama'ah, tidak layak untuk disebut sebagai ulama. Jadi santri-santri biasa saja, santri ribuan juga hatinya biasa saja. Yang penting tujuannya semata-mata adalah menyebarkan ilmu lillahi ta'ala
semata-mata karena ingin meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, orientasi ulama. Orientasi itu maksudnya pandangan yang mendasari bagaimana kita melangkah, pandangan yang harus kita pedomani untuk melakukan hal-hal tertentu, untuk bersikap, untuk mengatakan sesuatu. Nah, pandangan yang harus dijadikan pedoman oleh seorang ulama atau oleh para ulama di dalam bersikap, di dalam mengambil keputusan, itu ada beberapa. Di antaranya, ya, di dalam khidmat terhadap umat, orientasi seorang ulama itu harus pertama adalah berorientasi diniyah, mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kafah, bukan karena ingin pujian dari sesama manusia, bukan karena ingin mendapatkan dana dari proposal yang diajukan. Itu tidak apa-apa, boleh. Tapi proposal diajukan kan tujuannya untuk li'a'la'i kalimatillah, untuk mengembangkan ajaran agama, tidak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk kepentingan pribadi, untuk menaikkan pamor pribadinya, nah ini berarti seseorang yang seperti ini berarti tidak berorientasi diniyah. Yang kedua adalah orientasinya harus irsyadiyah, selalu berupaya untuk mengajak umat kepada kebaikan, serta melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatannya semestinya dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah. Setiap kegiatan seseorang yang betul-betul berpredikat sebagai ulama itu harus dirancang, senantiasa dirancang untuk dimensi dakwah. Jadi harus ada unsur dakwahnya. Sampai makan di warung misalkan, ini harus ada unsur dakwahnya. Bagaimana cara mengajak orang-orang yang tidak mau ke pondok, tidak mau hadir di majelis ilmu, sukanya itu campurkan di warung-warung kopi, datang ke warung-warung kopi. Ulama ini tentu ada unsur dakwah di dalamnya. Jadi setiap kegiatan bagi ulama yang betul-betul ulama itu harus berdimensi dakwah. Yang ketiga adalah istijabiyah. Orientasinya harus istijabiyah, responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi oleh umat, oleh masyarakat. Jadi ulama yang betul-betul ulama itu semestinya atau ulama yang ideal itu semestinya ada orang yang sakit kemudian butuh disuruh dia bisa nyungkup, misalkan begitu ya. Dan segala permasalahan yang lain, ada orang yang sambatan mengenai keretakan kehidupan rumah tangganya, dia bisa memberikan solusi. Jadi ulama yang betul-betul ideal adalah ulama yang salah satu orientasinya adalah istijabiyah. Kemudian yang keempat adalah hurriyah, independen. Karena ulama itu bukan undergo dari partai politik tertentu. Jadi jangan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kepentingan politis misalkan, atau jangan bertindak dengan tindakan-tindakan yang hanya menguntungkan diri sendiri, tidak memberikan kemaslahatan sama sekali kepada umat, karena ada keterkaitan dengan partai politik tertentu misalkan. Yang kelima, ta'awuniyah, harus berorientasi ta'awuniyah, mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan, mampu dan siap untuk bekerjasama dengan siapapun asalkan tujuannya adalah demi kemaslahatan umat. Oke, siap. Yang keenam adalah syuriah, menekankan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan problematika umat, ya, tidak tanpa pokoknya menurutku ini tanpa mendengarkan aspirasi dari jamaah misalkan. Pokoknya kalau menurut saya begini, nah itu berarti tidak berorientasi syuriah. Yang ketujuh adalah tasawuf, bersikap toleran, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kiai Mahmud Fauzi, dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah. Ada kaidah fikih yang sangat terkenal yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadhair. Beliau mengatakan la yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma'u alaihi. Sesuatu yang masih diperselisihkan oleh para ulama tidak semestinya kita ingkari, tidak semestinya kita lakukan nahi mungkar terhadapnya. Yang kita lakukan nahi mungkar
terhadapnya adalah sesuatu yang sudah mujma' alaih. Dalam masalah-masalah yang mujma' alaih di kalangan para ulama, ada orang berzina, ada orang berjudi, itu kita ingkari dalam rangka melakukan salah satu prinsip di dalam Islam, kewajiban dalam Islam, yaitu nahi munkar. Tetapi hal-hal yang masih diperselisihkan oleh para ulama, maka tidak seyogyanya seorang ulama melakukan nahi munkar atau menegur atau mengingkari. Mungkin ada di antara panjenengan yang belum tahu bahwa menurut Imam Malik dan juga menurut Imam Ahmad, aurat itu bagi laki-laki adalah as-sawatan. Aurat bagi laki-laki itu hanya pukul dan tubuh. Mungkin sudah banyak yang tahu, tapi juga mungkin ada yang belum tahu. Nah, oleh karena itu ulama itu harus banyak literasi, harus banyak membaca, harus banyak talaqi ilmu, sehingga dia tidak mudah untuk mengingkari hal-hal yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Main bola dengan celana pendek itu kalau menurut Imam Malik tidak apa-apa, tidak masalah. Binaraga yang tertutup hanya depan dan belakangnya saja, pukul dan tubuhnya, itu kalau menurut Imam Malik dan menurut Imam Ahmad tidak masalah. Renang, laki-laki lah ya, renang yang ditutup hanya pukul dan dubur dan area sekitar dua alat itu tidak apa-apa kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Kita husnudon, mungkin atlet renang ini mengikuti pendapat Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedelapan, menjadi qudwah, mampu menjadi teladan yang baik bagi umat. Ini jelas. Peran ulama, Bapak Ibu, yang pertama adalah sebagai warathatul anbiya. Al-ulama'u, panjenengan sudah hafal semuanya karena panjenengan semuanya sudah menjadi ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wa la dirhaman, innama warathul ilm, faman akhadahu akhadha bihadil wafir. Para ulama, para nabi wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wa la dirhaman. Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warathul ilm, yang mereka wariskan kepada kita adalah ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu yang telah disampaikan oleh para nabi dan diteruskan oleh para ulama, maka faman akhadahu akhadha bihadil wafir, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Yang kedua adalah sebagai pemberi fatwa kepada umat. Harus ingat Bapak Ibu, jangan mentang-mentang sudah duduk di kepengurusan majelis ulama, setiap ada orang yang datang tanya kepada panjenengan mengenai permasalahan agama, wes aku boleh jawab kan rohiyah itu berarti ngisi-ngisinya dari pengurus majelis ulama. Panjenengan, kita semuanya harus meneladani apa yang diteladankan oleh baginda Rasulullah dan juga malaikat Jibril. Rasulullah itu suatu ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ma khairu biqa'il ardi, bagian bumi mana yang paling baik, wa ma syarruha, dan bagian bumi mana yang paling buruk. Rasulullah kemudian tanpa gengsi, tanpa malu, beliau mengatakan, la tadri as'alu akhi Jibril, saya tidak tahu, saya akan bertanya kepada malaikat Jibril. Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril. Jibril merespon, la adri ya Muhammad as'alu rabbal izzati, saya juga tidak tahu, saya akan tanya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama setelah itu turun wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah, khairu biqa'il ardil masajid wa syarru biqa'iha al-aswaq. Bagian bumi yang paling baik, yang paling bagus, yang paling mulia adalah bagian bumi yang dibangun di atas masjid, dan bagian bumi yang paling buruk adalah bagian bumi yang dibangun di atasnya pasar. Termasuk pasar adalah mall-mall dan semacamnya. Karena banyak orang bohong di situ ya. Pasar itu kan banyak orang bohong, meskipun tidak sedikit juga orang yang jujur. Imam Malik itu Imam Darul Hijrah. Imam Malik itu profesor keagamaan pada waktu itu. Ulamanya ulama, guru dari para ulama di kota di mana di situ dimakamkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu julukan mulia yang disematkan kepada beliau adalah Imam Darul Hijrah.
imam, pimpinan ulama di Madinah. Darul Hijrah yang dimaksud adalah kota Madinah. Beliau suatu ketika didatangi oleh orang yang dari jauh membawa daftar list 48 pertanyaan. Ditanyakan kepada beliau dari jauh ya. Datang sekian mil dari Madinah, sengaja datang ke Madinah untuk sholat kepada Imam Malik, menanyakan titipan pertanyaan dari orang-orang yang ada di kampung beliau. 48 pertanyaan, dijawab hanya 6. 42 pertanyaan sisanya beliau katakan la adri sampai 42 kali. Kalau orang ini menyampaikan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, saya datang dari jauh dan ini adalah titipan dari orang-orang di kampung saya. Apa yang saya katakan kepada mereka? Qul lahum sa'altu Malikan wa qala la adri. Katakan kepada orang-orang yang titip pertanyaan kepada kamu, saya sudah tanyakan pertanyaan ini kepada Imam Malik, dan beliau mengatakan saya tidak tahu. Jadi ini yang harus kita teladani, Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang dari pengurus MUI kemudian merasa dirinya sudah alim dan mengetahui segala hal. Imam Malik yang Syekhul Masyayikh, Alimul Madinah, Imam Darul Hijrah, beliau tidak sungkan, tidak segan, tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Yang ketiga, sebagai, dan ingat Bapak Ibu ya, selalu ingat bahwa berfatwa tanpa ilmu itu kata para ulama, yang antaranya adalah di beberapa syarat kitab Sulam Taufik itu dikatakan termasuk salah satu minal kabair, kabirah minal kabair, salah satu dosa besar. Menjawab pertanyaan tanpa dasar ilmu, berfatwa tanpa ilmu, itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Man afta bi ghairi ilmin fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan juga laknat seluruh manusia. Dilaknat artinya dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sebagai pembimbing dan pelayan umat, ra'il ummah wa khadimuha. Jadi ulama itu bukan sayyidul ummah. Ulama itu bukan pimpinan umat. Ya, dalam konteks ini, ulama itu ditegaskan oleh para ulama. Ulama itu ditegaskan oleh para ulama sendiri adalah khadimul ummah, pelayan umat. Namanya pelayan itu ya sekarang gue rasa pegel. Apapun yang dibutuhkan oleh umat, dia siap sedia. Malam ini ada Lailatul Istimewa datang. Kemudian besok, misalkan kalau di Dawar itu ada Jimat, ngaji akhir Jumat setiap bulan. Serepot apapun, kemudian ada lagi forsil ya, kalau di MBC Dawar. Kebetulan saya juga kandik Syuriah di MBC. Wakil saya itu sudah tua-tua, kandik Syuriahnya saya, wakil 1, wakil 2, wakil kandik itu sudah sepuh-sepuh, nggak pantas sebenarnya jadi kandik. Tapi sudah kadung didaulat jadi katib ya. Niatnya insya Allah sebagai khadimul ummah. Bismillah, karena bayarannya insya Allah bayarannya nanti diambil di akhirat. Ada forsil, forum silaturahmi pengurus MWC dan Kundawa, kuantak Kundawa, kegiatannya itu kalau diikuti semuanya insya Allah sudah nggak ada sisa waktu lagi. Kalau diikuti semuanya nggak ada sisa waktu lagi. Tapi karena ingin menjadi khadimul ummah, maka insya Allah serepot apapun ya berusaha untuk insya Allah panjenengan lebih dari apa yang saya sampaikan ya, lebih dari apa yang saya kerjakan. Yang keempat, sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf tentu harus dengan cara-cara yang ma'ruf. Nahi munkar juga harus dengan cara-cara yang tidak munkar. Jadi dengan seperti yang disampaikan oleh yang Khalil tadi, dengan mau'izah hasanah, dengan mujadalah yang baik ya, dengan hikmah melakukan amar ma'ruf, mengajak orang berbuat baik dengan cara-cara yang ma'ruf, dan melakukan nahi munkar tidak dengan cara-cara yang munkar. Yang 5, sebagai pelopor gerakan tajdid. Kalau sudah habis waktunya Pak Uzali.
sebagai pelopor gerakan tasdid, yang keenam sebagai pelopor gerakan perbaikan umat, islahul umat, dan seterusnya. Ya, jadi diharapkan ulama itu tidak hanya berdakwah secara verbal. Diharapkan ulama itu melakukan dakwah secara transformatif, langsung melakukan pendampingan terhadap umat. Apa yang kira-kira dibutuhkan oleh umat, mendengar aspirasi umat, tidak hanya sebagai mubalik, itu penting. Tidak hanya menyampaikan dakwah secara verbal, tidak hanya mengajar secara lisan, itu penting. Tetapi ada hal lain yang juga harus dilakukan oleh seorang ulama, yaitu langsung terjun ke masyarakat, berdakwah secara transformatif, langsung melakukan pendampingan, mendengar apa kira-kira yang dibutuhkan oleh umat, kemudian merumuskan kira-kira apa solusi yang tepat terhadap segala problematika yang dihadapi oleh umat. Kemudian yang ketujuh sebagai pengemban kepemimpinan umat, qiyadatul ummah, pengemban kepemimpinan umat. Ulama sebagai elemen bangsa Indonesia juga harus ikut bertanggung jawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa. Syirkatul mas'uliyah, terutama dalam hal satu, terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama. Yang kedua, perbaikan akhlak bangsa. Yang ketiga, pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan, seperti yang tadi sudah disampaikan. Ini permintaan Yai Khalil. Kemarin Yai Khalil menyampaikan ke saya, tolong juga disampaikan tentang beberapa poin terkait dengan dakwah via media sosial. Ini karena saya juga sebenarnya tidak terlalu diopeni dengan profesional sebenarnya. Saya punya banyak medsos, tapi sebelumnya belum profesional dan belum layak untuk dibanggakan. Ini belum layak untuk dibanggakan, tetapi hanya untuk menyemangati panjenengan. Saya sudah merintis dakwah secara online. Saya punya channel YouTube dengan nama Nur Rahmat Abu Nabil. Abu Nabil itu anak saya. Ada abu-abunya ya, biar orang-orang Wahabi juga tergerak untuk melihat ini. Teroris-teroris itu biar, wah ini abu, mungkin teman saya. Siapa tahu dengan mengklik video yang saya upload di channel YouTube saya, mereka kemudian dapat hidayah. Karena kalau dulu awalnya itu hanya Nur Rahmat saja, ternyata banyak channel YouTube yang namanya Nur Rahmat, ini kembar. Untuk membedakan dengan Nur Rahmat yang lain, maka saya tambahkan Abu Nabil sebagai embel-embel dari Nur Rahmat. Ini sudah 6.000, sekitar 6.400an subscriber. Masih sedikit sekali dibandingkan dengan misalkan orang-orang Wahabi itu sudah di atas 1 juta ya. Facebook sama Nur Rahmat, tapi Abu Nabilnya dalam kurung ini sudah 11 ribuan follower. Masih sedikit sekali. Instagram ini saya jarang upload di Instagram, tapi jarang saya lihat. Kadang-kadang 5 hari sekali saya lihat, kok tiba-tiba dapat follower itu ada 1.300an. Saya punya grup WA, namanya Ngaji Bareng NR. Ada 5 grup, masing-masing grup sekitar 200 sekian. Berarti 200 sekian kali 5, lebih dari 1.000 orang pesertanya. Ada grup Telegram juga, Ngaji Bareng NR, ada 1.300an peserta, 1.300an anggota. Kemudian ada kajian online via Zoom setiap pagi jam 5.15 sampai jam 6 pagi. Itu pesertanya dari berbagai daerah. Saya tanya, dari mana Bapak? Saya dari Bandung. Ibu dari mana? Saya dari Kuala Lumpur. Mbaknya dari mana? Dari Jawa Barat. Ada dari Jakarta, dari Jawa, dari Nusa Tenggara Barat, dari mana itu? Kalimantan Utara, Arakan. Ternyata banyak juga. Awal-awal saja ini karena corona, kemudian banyak permintaan kajian secara online. Kemudian saya mencoba biar tidak ketinggalan zaman, kemudian mengadakan kajian via Zoom cloud meeting. Itu ternyata peminatnya juga tidak sedikit ya, sekitar 50 peserta. Yang saya kaji kitab-kitab kecil. Sekarang mulai Senin sampai Rabu saya mengkaji kitab Safinatun Najah, tetapi dengan penjelasan yang agak detail ya, dengan penjelasan yang agak panjang, agak rinci. Ternyata banyak juga orang-orang yang
merasa diri mereka belum paham fikih mazhab Syafi'i, kemudian mengikuti kajian saya. Padahal yang dibahas itu ya bagaimana cara menyucikan najis, bagaimana cara sujud yang benar, bagaimana cara rukuk yang benar. Sujud itu syaratnya ada 7. Dia harus di atas 7 anggota badan. Kemudian sujud itu kalau di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita waktu sholat, maka itu tidak sah. Hal-hal semacam itu banyak yang belum paham dan merasa butuh untuk mengikuti kajian semacam itu. Jadi kalau beberapa orang ustaz mengkaji kitab-kitab yang besar-besar, ya bagus juga. Tapi sebagian dari para ustaz itu gengsi kalau mengkaji kitab-kitab yang gengsi. Nah, saya tidak gengsi sama sekali karena tujuannya memang untuk dakwah dan tidak ada gratis itu ya. Yang ikut kajian Zoom setiap pagi itu tidak dipungut biaya sama sekali. Kurang lebih antara kalau Zoom itu kan ya memang naik turun ya. Tapi Senin sampai Rabu saya lihat di atas 50 pesertanya. Kemudian setiap hari Kamis pagi saya mengkaji kitab agak besar Syarah Wasoya Al-Imam Abi Hanifah tentang bagaimana menjadi guru yang baik, menjadi dai yang baik, tentang akhlak ya. Kemudian setiap hari Jumat saya mengkaji terkait dengan tema penyelewengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kitab-kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah. Sudah hampir selesai, kurang 1 pertemuan insyaallah. Kemudian hari Sabtu pagi saya mengkaji kitab Sunnah Taufik, kitab kecil juga. Diwanti-wanti oleh Mbah Hashim bahwa santri pemula itu semestinya yang dipelajari pertama kali adalah kitab Sunnah Taufik. Kemudian saya juga ada kajian online di FB online. Di FB online setiap hari Selasa, Facebooknya online. Saat ini mengkaji kitab Jawharatul Tauhid. Sebelumnya kitab Aqidatul Awam ya, khatam alhamdulillah. Kemudian saya YouTube-kan. Jadi begitu aja sebenarnya. Apa yang saya sampaikan di Facebook itu kemudian saya download, kemudian saya upload di YouTube. Apa yang saya sampaikan secara online di Zoom itu kemudian saya download, kemudian saya upload di YouTube. Betul kata Yai Khalil, kalau kajiannya panjang-panjang itu biasanya yang terlihat hanya sedikit. Nah makanya kemudian dari kajian yang panjang itu dipotong-potong lagi 1 menit, ya, 2 menit, itu kemudian dipotong lagi tema-tema tertentu dipotong. Kemudian kalau di YouTube sekarang ada video short, ya, ada video pendek itu biasanya banyak. Saya lihat 2.000 orang, viewernya dia 2.000 orang, bisa sampai 3.000 orang. Sementara kalau kajian panjang 40 menit, 60 menit, karena berasal dari kajian dari Zoom atau dari Facebook yang kajian rutin baca kitab, itu mungkin ya hanya 300, 500, 600 seperti ini. Kemudian alhamdulillah saya rutin ya, paling tidak 1 bulan sekali, paling tidak. Terkadang 1 bulan bisa sampai 4 kali 5 kali menulis artikel keislaman, terutama naskah khutbah. Saya kirim ke website resmi PBNU NU Online. Jadi saya sudah dianggap sebagai penulis tetap. Dulu awal-awal nulis saya kirim ke online nggak ada honornya. Sekarang karena sudah jadi penulis tetap, sekarang dikasih honor. Setiap awal bulan itu ditransfer. Alhamdulillah, itu bukan tujuan ya, tapi tidak apa-apa, diterima. Kemudian dengan beberapa orang teman saya juga mendirikan website sendiri. Kami beri nama nuaswajab.com. Tapi ini vakum. Padahal bayarnya mahal, 700.000 per tahun kalau nggak salah. Untuk nyewa apa istilahnya, space-nya, nyewa space-nya untuk dapat .com-nya itu 1 tahun. Tahun pertama dulu membayar sekitar 750.000. Ini semuanya belum dikelola secara profesional. Saya yakin kalau saya punya tim gitu, seandainya saya punya tim, ini semuanya saya tangani sendiri. Pernah saya membentuk tim sekitar 5 orang, tapi nggak jalan. 1 bulan, 2 bulan protokol satu persatu. Akhirnya saya tangani sendiri, semuanya saya tangani sendiri. Seandainya saya punya tim profesional, barangkali ada yang membantu nanti. Awalnya lillahi ta'ala. Ini YouTube ini alhamdulillah sudah menghasilkan
ditransfer oleh pihak YouTube itu 1 kali. Jadi panjenengan kalau aktif di YouTube untuk mendapatkan iklan itu syaratnya 2. Yang pertama, subscriber minimal 1000. Saya lihat YouTube-nya MUI masih 139. Masih jauh dari kata untuk mendapatkan iklan. Kemudian yang kedua, syaratnya minimal jam tonton dalam 1 tahun terakhir itu 5.000 jam. 5.000 jam. Alhamdulillah saya sudah memenuhi syarat itu dan sudah pernah 1 kali ditransfer oleh pihak YouTube 1.300.000. 1.300.000. Ya, enggak nyana itu duit nemu ya, itu duit nemu gitu aja. Saya juga nggak lihat apa-apa. Posting itu aja tiba-tiba dapat transferan dari YouTube 1.300.000. Oke, sabun. Ini tadi prinsip bermedia sosial, Bapak Ibu. Ini ada bisa dibaca sendiri, nomor 1 sampai nomor 8 bisa panjenengan pelajari sendiri. Nanti kalau ada hal-hal yang dirasa kurang pas, panjenengan ingin lebih menggali apa yang saya sampaikan, bisa kita sambung melalui tanya jawab. Tapi sudah ada satu prinsip ya, kalau di kisi-kisi pendidikan kader ulama itu selalu ada wawasan keislaman yang salah satu itemnya adalah tauhid atau akidah. Ini saya hanya ingin mengutip salah satu atau beberapa prinsip akidah Islam yang notabene juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kutip dari sebuah karya yang dikarang oleh seorang ulama salaf, dan beliau ini diakui oleh semua aliran, semua kalangan. Karena di MUI itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada LBI. Maka saya tidak mengutip dari Aqidatul Awam, saya tidak mengutip dari Jawharatul Tauhid, ulama-ulama kontemporer, tapi saya mengutip dari ulama salaf. Beliau lahir pada tahun 227 dan wafat pada tahun 321. Berarti beliau menangi abad ketiga dan meninggal di abad keempat Hijriah. Jadi ulama klasik banget ya. Ulama klasik yang karyanya Al-Aqidah Al-Tahawiyah itu diajarkan di berbagai belahan dunia, lintas generasi, lintas masa. Tapi ini kitab ini kurang populer di Indonesia, kalah populer dengan kita misalkan Aqidatul Awam ya. Padahal kitab ini adalah kitab babon ya. Ini adalah salah satu kitab babon dalam bidang akidah, dalam ilmu akidah. Beliau bernama Abu Ja'far Al-Tahawi. Abu Ja'far Al-Tahawi wafat pada tahun 321. Ya, 3 baris saya baca, saya terangkan secara singkat prinsip akidah Islam. Ini karena kebingungan saya materi apa yang akan disampaikan dalam forum yang mulia ini. Saya lihat saja salah satu kisi-kisi di dalam pendidikan kader ulama di MUI Gresik dan juga di MUI kabupaten kota yang lain, itu salah satu kisi-kisinya adalah apa? Wawasan keislaman mengenai akidah atau tauhid. Beliau mengatakan wa dinullahi fil ardi was samai wahidun wa huwa dinul Islam. Belum sempat saya terjemahkan. Agama Allah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, baik di bumi maupun di langit, itu satu, yaitu Islam. Agamanya para malaikat Islam. Agamanya seluruh nabi dan seluruh rasul Islam. Nabi Musa itu tidak mengajarkan selain agama Islam. Nabi Isa juga tidak mengajarkan selain agama Islam. Nabi Musa adalah seorang muslim. Umat Nabi Musa yang taat kepada Allah dan beliau juga adalah kaum muslimin. Begitu juga Nabi Isa dan para pengikut Nabi Isa. Ada yang bertanya-tanya, terus Yahudi itu siapa? Isa Nasrani itu siapa? Kenapa mereka disebut Yahud? Kenapa mereka disebut Nasrani? Pernah saya tulis di online artikel dengan judul Nabi Isa pun seorang muslim. Kemarin saya ringkas artikel lawas saya itu menjadi sebuah naskah khutbah Jumat. Saya ringkas, tulisannya agak panjang artikelnya itu, tapi kemudian saya ringkas. Ini saya pikir ini penting untuk diketahui oleh banyak orang, makanya kemudian saya ringkas menjadi sebuah naskah khutbah. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi ini salah satu kitab tafsir babon ya, salah satu kitab tafsir mu'tabar.
Beliau menjelaskan bahwa Yahud itu semacam gelar, semacam julukan bagi umat Nabi Musa alaihissalam. Agama mereka apa? Islam. Julukan mereka apa? Yahud. Artinya adalah orang-orang yang kembali, hada Yahud, hada Yahud. Artinya taba yatub, artinya kembali bertaubat menyembah Allah setelah sebelumnya sebagian dari mereka menyembah patung anak sapi. Jadi karena mereka bertaubat, melakukan pertobatan massal dari penyembahan terhadap patung anak sapi, kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mulai saat itu diberi julukan Yahud. Artinya orang-orang yang kembali bertaubat kepada penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saat singkat seperti itu. Sekian ratus tahun setelah Nabi Musa meninggal, julukan Yahud ini tetap melekat pada diri mereka. Tapi mereka Yahud setelah ratusan tahun Nabi Musa meninggal dengan Yahud pada masa-masa sebelum itu berbeda. Yahud pada masa-masa sebelumnya, kalau ditarik ke masa belakang sampai pada masa Nabi Musa, Yahud ketika itu masih bagian dari umat Islam, agama mereka Islam. Tapi ratusan tahun setelah Nabi Musa meninggal, mereka sudah mulai mengubah-ubah kitab Taurat, sehingga kemudian kitab Taurat itu yang beredar saat itu tidak ada lagi yang original. Semuanya naskah yang beredar saat itu sudah diubah, diselewengkan, dikurangi, ditambahi oleh orang-orang yang disebut Yahud. Tetapi karena mereka sudah tidak konsisten lagi memegang teguh ajaran Nabi Musa, maka mereka kafir semua. Semuanya pada saat itu. Jadi pada akhirnya Yahud itu kemudian menjadi sebutan bagi agama yang mereka ada. Orang-orang Yahudi pada masa sekarang tidak ada satupun di antara mereka yang Muslim, yang mukmin. Nasrani juga begitu. Kenapa mereka disebut Nasrani? Karena mereka Nasru al-Masih. Karena mereka adalah orang-orang yang menolong Nabi Isa di dalam menegakkan dan menyebarluaskan ajaran Islam. Agama mereka adalah Islam. Kenapa mereka disebut Nasrani? Karena mereka Nasru yang suruh menolong, membantu Nabi Isa di dalam menegakkan dan menyebarluaskan serta memperjuangkan agama Islam. Tapi pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang kafir karena telah mengubah isi kitab Injil. Berarti tadi Allah Ta'ala, baik, siap. Inna dina 'inda Allahil Islam. Wa qala ta'ala wa raditu lakumul Islam madina. Ini dalil yang kita hafal semuanya bahwa satu-satunya agama yang benar itu hanya Islam. Mulai Nabi Adam, Muslim pertama itu bukan Nabi Muhammad. Muslim pertama itu bukan Nabi Muhammad. Muslim pertama ya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa huwa bainal ghuluwi wat taqsir. Karakteristik akidah Islam itu adalah moderat. Bainal ghuluwi wat taqsir. Tidak berlebih-lebihan, jalan tengah antara melampaui batas dengan taksir. Taksir itu artinya memudah-mudahkan, teledor, berada di garis, berada di bawah garis yang ditentukan oleh syariat. Wa bainat tashbih wa ta'til. Ya, bainal ghuluw wa taqsir. Kita tidak ghuluw seperti orang-orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad mengetahui segala sesuatu yang diketahui oleh Allah. Itu kan ghuluw itu. Memposisikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan yang Maha mengetahui. Kemudian bainat tashbih wa ta'til. Kita juga tidak tashbih tapi juga tidak ta'til, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, tetapi juga tidak menafikan sifat-sifat Allah. Yang pertama dilakukan oleh kaum Musyabbihah pada zaman ini, oleh orang-orang Wahabiyah. Yang ta'til ini dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa bainal jabri wal qadar. Kita juga tidak jabr, juga tidak qadar. Jabr itu artinya meyakini bahwa manusia tidak punya kehendak sama sekali. Yang membawa pahamnya adalah Jabriyah atau Jabariyah pada masa dulu. Kemudian kita juga tidak qadar, meyakini bahwa manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri, tidak ada kaitannya dengan qada dan qadar. Dibawa oleh paham ini, dibawa oleh Qadariyah yang kemudian diteruskan oleh Hizbut Tahrir.
Hizbut Tahrir itu meyakini paham yang sama dengan apa yang dulu pernah diusung oleh orang-orang Qadariyah. Jadi bisa dikatakan Hizbut Tahrir itu di samping menggaungkan penegakan khilafah juga menghidupkan kembali paham Qadariyah. Kemudian bainal amni wal qiyas. Aman itu artinya ini terakhir ya. Kalimat setelah ini tidak saya baca. Wa bainal amni wal qiyas. Kita ini prinsip akidah Islam itu antara aman dengan qiyas. Aman itu artinya merasa aman dari siksa Allah. Ini paham Murji'ah. Kaum Murji'ah itu meyakini bahwa seseorang itu jika sudah punya iman, perbuatan dosa apapun tidak akan berpengaruh bagi dia di akhirat. Lumayan ada kaum Murji'ah. Tapi ya dibantah habis-habisan oleh para ulama. Mereka punya paham orang itu kalau sudah beriman, maka perbuatan dosa apapun yang dia lakukan tidak ngefek bagi dia di akhirat. Tidak ada pertanggungjawabannya di akhirat. Yang penting sudah punya iman. Setelah beriman dia mau berzina, dia mau berjudi dan sebagainya, itu tidak ada pertanggungjawaban di akhirat, tidak disiksa di akhirat. Iyas itu paham Khawarij yang meyakini bahwa seseorang yang melakukan dosa besar itu kafir, meninggalkan sholat kafir, tidak berhukum dengan hukum Islam, pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam kafir. Dalilnya inul hukmu illa lillah. Itu dalil yang selalu digembar-gemborkan oleh orang-orang Khawarij pada masa dulu. Jadi kalau sekarang pada masa sekarang, kalau ada kelompok-kelompok yang mengkafirkan pemerintah yang tidak menerapkan dan memperlakukan hukum Islam, begitu juga mengkafirkan masyarakat yang tidak mau memberontak pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam, kelompok seperti ini berarti mengusut kembali paham Khawarij. Mengkafirkan pemerintah yang tidak menggunakan hukum Islam dan juga mengkafirkan orang-orang masyarakat yang tidak mau melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang tidak memperlakukan hukum Islam. Persis seperti apa yang digaungkan oleh Khawarij pada masa lalu. Ada ya. Pada masa sekarang ada ya. Nanti kalau panjenengan bertanya saya jawab. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan sehingga kita cepat pulang. Kalau pertanyaan ringan, insya Allah saya jawab. Pertanyaan berat nanti saya serahkan kepada sekretaris umum atau demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih plus sekali lagi. Alhamdulillah kita punya seorang pemateri untuk dakwah yang kekinian, dan mudah-mudahan panjenengan semua bisa mengikuti. Tadi sudah disampaikan macam-macam yang saya simak. Itu hanya ulama adalah orang yang berilmu, ulama adalah orang yang paling tahu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan koreksi diri sendiri kalau seperti ini. Paling takut kepada Allah, takut pun juga tahu dirinya sendiri, orang lain nggak tahu. Nah, makanya ulama itu kayak menurut saya sih ya siri ya. Makanya di masyarakat itu orang namanya kiai itu yang tahu itu ya masyarakat ya. Masalah aku saya mulai aku nggak jadi kiai kan ada ya. Jadi monggo para kiai, para ustadz-ustadzah silakan menanyakan terkait dengan yang disampaikan oleh pemateri. Kita bagi dua dulu kita bagi termin pertama dari timur satu, dari barat satu. Mantan ya, yang sana ayo duluan, ngapunten dulu, ngapunten nanti ada kedua. Nama sebutkan putusan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Dato' Imam Bisi, jabatan Ketua MUI Kecamatan Jatirejo. Saya ingin menanyakan kepada
boleh ya kepada ketua umum atau kepada narasumber. Singkat pertanyaan saya, kita sudah menerima banyak ilmu yang kita dengarkan hari ini, sudah banyak yang ingin saya tanyakan dan saya sarankan kepada pengurus MUI Kabupaten Mojokerto, mohon diperlukan turba atau anyaksana ke masing-masing MUI Kecamatan Kabupaten Mojokerto supaya ada laporan atau progres kegiatan MUI di masing-masing kecamatan untuk tahun anggaran 2023. Atas tanggapannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang satu ada yang dari sebelah jabatan tempat jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad, delegasi dari Kudoarjo. Tadi sudah banyak disampaikan, agar berdahulu saya ucapkan saya muliakan Bapak Khairul Arfapi, Bapak Nur Kiai Haji Nur Ahmad dan seluruh yang saya muliakan. Tadi sudah disampaikan begitu banyak tentang ulama. Jadi konklusinya, kesimpulannya, yang namanya ulama tidak sekedar memiliki ilmu yang banyak. Betul ya? Jadi yang namanya ulama itu tidak harus mempunyai ilmu yang banyak. Artinya apa? Ulama itu dikatakan ulama harus memiliki sesuatu yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai tadi. Jadi intinya kesimpulan yang disampaikan tadi, ulama itu harus mata gelangan, demikian ini. Tapi menurut saya lupa dengan kenyataannya, ini banyak sekali antara ulama yang satu dengan ulama yang lainnya itu tidak apa. Selalu menghina, menghujat, menjatuhkan. Padahal sudah mendapatkan ulama. Definisi yang disampaikan oleh Kiai tadi, sekalipun kita punya mahal, tapi kalau punya sikap yang semacam ini tidak sesuai antara perilaku, ilmu dan sebagainya, artinya tidak mampu memberikan rahmat dari alamin. Tapi pada kenyataannya masih banyak antara ulama yang satu dengan kakaknya ini masih tidak. Menurut bagian masyarakat sekarang ini banyak lebih awalnya daripada yang tadi. Dan sekarang banyak yang bermunculan ulama-ulama baru yang tidak jelas sanad ilmunya. Coba kita sekarang lihat di mana-mana banyak ulama-ulama yang berjamaah, tapi tidak jelas sanad ilmunya. Nah, persepsi masyarakat itu yang mampu memberikan ceramah itu tidak ulama. Nah, kesimpulan saya, kalau sudah dianggap ulama, dia tidak bisa memberikan rahmatan lil alamin dan dia bisa dijadikan ulama. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kita menyikapi yang keadaan semacam ini dalam masyarakat sudah berkembang, orang sudah mampu memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Kiai, sudah dianggap ulama. Bagaimana memberikan tanggapan terhadap masyarakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, satu lagi. Lebaran. Puasa? Ada? Jalan Timur lagi. Oke, monggo cukup. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Ketua Umum MUI atau MUI Kabupaten Mojokerto. Oke. Tambah satu lagi. Nah, bagus. Ada. Lewat, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ilmu yang sangat bermanfaat dan luar biasa. Kalau saya melihat atau mendengarkan nama Zumratul Istiqamah dari Sukro. Tadi banyak hal yang kami dengar dan ini banyak hal juga yang kami
perlu untuk tahu, terutama Bapak Nur Rahman ini, Bapak Kiai yang sudah melalang buana di dunia media sosial. Alangkah baiknya kalau ilmu yang beliau berikan ini tidak hanya diberikan ketika kita ada diklat ini saja, karena waktu hanya cukup cuma 1 jam. Andai kata ini juga diberikan ketika ada kegiatan di pengajian Al-Mudzakarah, tentu ini lebih sangat bermanfaat bagi kami-kami yang perlu banyak ilmu, terutama hal-hal yang sifatnya di media sosial. Kemudian yang kedua adalah tadi dikatakan beliau bahwa ulama adalah khadimul ummah, ulama adalah pelayan bagi umat. Senyampak dari yang sepengetahuan kami untuk selama ini di kehidupan di masyarakat, ulama belum bisa untuk menyatu dengan masyarakat di lingkungan bawah. Misalnya ada masalah-masalah yang harus diketahui secara langsung di masyarakat yang paling bawah, itu kalau dikatakan di sini ulama khadimul ummah, ini saya yang belum paham apa yang Panjenengan katakan. Terima kasih. Mungkin hanya demikian untuk saat ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada 3 penanya. Yang pertama ini tidak bertanya tapi memberikan saran masukan, bahwa MUI Kabupaten Mojokerto di tahun 2023 supaya bisa berkunjung ke MUI kecamatan, nyambung silaturahmi, mungkin bisa diisi seperti itu. Itu Bapak. Terima kasih. Insya Allah kita programkan nanti. Mungkin ketua tidak bisa jawab, saya aja yang kerja gitu. Soalnya enek. Iya, enek. Nanti ketua tinggal nambahin mawar di terakhir. Yuk. Kemudian yang kedua dari Ustaz Insan. Kecamatan Purworejo. Bagaimana cara menghadapi perbedaan para ulama? Di sana sini sering perbedaan. Sekali ngomong ini, si kono-kono. Akhirnya masyarakat jadi bingung banget di karpet ini. Memang perbedaan itu kan rahmat. Monggo ini ranahnya dijawab oleh narasumber. Kemudian yang ketiga dari Ibu Haja Zumratul Istiwa Soko, MUI Kabupaten, juga saran bahwa kegiatan seperti ini bisa disampaikan di acara Al-Mudzakarah. Ya, karena apa? Saya paham di sana masanya banyak dan tahu semua akan maksudnya. Yang kedua, kejelasan dari narasumber bahwa ulama belum bisa menyatu dengan masyarakat ketika ada masalah apa yang disampaikan terkait dengan khotibul ummah tadi. Monggo dari narasumber menjawab lebih dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Yang dinyatakan dan ditegaskan oleh para ulama, yang ditegaskan oleh para ulama adalah ikhtilaful a'immah rahmah. Ikhtilaful a'immah rahmah. Jadi kan benar ya, kalau dikatakan ikhtilaful ummah rahmah itu tidak tepat. Yang ditegaskan dan dinyatakan oleh para ulama kita terdahulu adalah ikhtilaful a'immati rahmah. Perbedaan di kalangan orang-orang yang memang layak untuk disebut sebagai ulama, atau di dalam pernyataan ini adalah al-a'immah, para imam adalah rahmat bagi umat. Coba kalau tidak ada perbedaan antara Imam Syafi'i
misalkan dengan Imam Malik terkait dengan apakah sentuhan dengan perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudhu ataukah tidak. Seandainya tidak ada perbedaan pendapat, betapa susahnya orang tawaf. Bulan itu tawaf beberapa kali di seputar Ka'bah, itu mesti tanpa sengaja, itu mesti menyentuh atau tersentuh oleh perempuan-perempuan yang sama-sama tawaf. Karena memang nggak ada sekat sama sekali antara jamaah putra dengan jamaah putri. Karena ada Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, syahwat maupun tidak syahwat, itu tidak membatalkan wudhu. Karena ada Imam Malik yang menyatakan bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang tanpa disertai syahwat itu tidak membatalkan wudhu. Kalau dengan syahwat membatalkan wudhu. Karena ada perbedaan-perbedaan pendapat inilah kita dalam momen-momen tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu bisa berpindah madhab dari madhab Syafi'i ke madhab yang lain. Ini rahmat bagi kita. Kalau Imam Syafi'i kan, kalau madhab Syafi'i kan ketat ya. Sentuhan ataupun tersentuh tanpa sengaja, syahwat, tidak syahwat, tidak sengaja. Kalau kulit dengan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram kan membatalkan wudhu. Sambut tidak sengaja itu juga batal, tidak syahwat juga batal, tersentuh sedikit kalau kulit dengan kulit juga batal. Coba betapa sulitnya kalau hanya ada madhab Syafi'i. Jadi coba dulu misalkan kalau tidak ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kekeh menyampaikan, agak sedikit memaksa kepada Sayyidina Abu Bakar ketika beliau menjadi khalifah pertama. Ketika Sayyidina Umar tidak kekeh untuk dilakukan kodifikasi terhadap Al-Quran, maka betapa susahnya kita sekarang. Kalau seandainya Abu Bakar tidak setuju, awalnya tidak setuju, terjadi perbedaan pendapat antara dua orang mulia ini, dua sahabat Nabi yang agung ini, tapi pada akhirnya karena sama-sama mencari ridha Allah, Sayyidina Abu Bakar setuju dengan apa yang diusulkan oleh Sayyidina Umar. Nah, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat? Kalau dalam ranah ini berbeda pendapat antar ulama selama dalam masalah-masalah yang memang masih khilafiyah, itu wajar. Dalam masalah-masalah khilafiyah terjadi perbedaan pendapat, itu wajar. Yang tidak wajar dan harus kita prihatinkan adalah perbedaan pendapat di kalangan orang-orang yang disebut ulama. Kita nggak tahu mereka ulama betul apa tidak, kan kita nggak tahu. Tapi masyarakat menyebut mereka ulama. Kita prihatin kalau perbedaan pendapat itu seputar hal-hal yang sifatnya duniawi, kepentingan pribadi, beda partai politik, beda pendapatan, beda hal-hal semacam itu lah. Ini yang kita prihatin. Nah ini kemudian kita masyarakat bisa menilai apakah mereka ini betul-betul ulama ataukah tidak. Kita ikuti yang betul-betul ulama. Kita kan sudah tahu definisi dan pengertian ulama yang ditegaskan oleh para ulama yang betul-betul ulama, yaitu yang kita ikuti. Sesuai dengan pengertian itu yang kita ikuti. Kalau mereka cakar-cakaran sampai pada menyebarkan berita hoax dengan orang-orang yang menjadi lawan politiknya misalkan demi untuk meraih kepentingan pribadi, ya berarti bukan ulama gitu aja. Berarti dia tidak takut kepada Allah. Kan? Apalagi orang disebut ulama kemudian korupsi kan tidak takut kepada Allah, berarti bukan ulama. Berarti bukan ulama. Alamat mungkin ya, alamat itu di atas air artinya. Gimana mau? Simpel mau ya. Kemudian banyak beredar ulama yang tidak jelas sanadnya. Ya, tugas kita untuk lebih berhati-hati. Jangan mengikuti setiap orang yang ulama oleh masyarakat. Kita teliti dulu. Kita verifikasi dulu apakah dia betul-betul ulama yang bersanad ataukah tidak. Salah satu ciri khas ulama itu ya bersanad. Kalau ada seseorang yang disebut ulama, dia tidak punya guru, ya bukan ulama. Karena sarannya terputus.
berarti dia tidak sambung sanadnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hati-hati, Bapak Ibu. Ngaji di YouTube itu boleh. Ngaji melalui ngaji secara online itu boleh dan baik, asalkan kita betul-betul tahu siapa yang menyampaikan kajian. Kalau panjenengan tidak tahu siapa yang menyampaikan kajian, tidak baik. Ya. Kadang-kadang setiap orang yang ngaji secara online, asalkan dia meyakinkan sekolahnya panjang, itu apalagi orang putih-putih sekolahnya betul-betul syekh. Padahal setelah diverifikasi ternyata dia ngajinya itu hanya secara otodidak. Panjenengan mau nggak disuntik oleh orang yang belajar ilmu kedokteran secara otodidak? Panjenengan mau? Panjenengan mau dikasih resep oleh dokter menyatakan dirinya sebagai dokter, tapi panjenengan tanya, panjenengan belajar kedokteran di mana? Apakah dia benar otodidak saya belajar kedokteran? Apakah panjenengan bersedia untuk disuntik misalnya oleh orang yang mengaku dokter tapi hanya belajar ilmu kedokteran secara otodidak? Pasti tidak mau, pasti khawatir ya? Pasti khawatir. Nah, apalagi ulama. Panjenengan belajar kemana? Saya otodidak saya. Belajar fikih otodidak saya. Panjenengan belajar fikih otodidak iya. Itu kemungkinan besar ya 99,99% kalau orang itu belajar ilmu agama secara otodidak hampir bisa dipastikan akan menjadi orang sesat dan menyesatkan. Makanya ilmu itu harus diambil dengan sanad ya. Harus punya guru kita juga punya guru dan begitu seterusnya sampai bersambung hingga Rasulullah. Kemudian ulama tidak harus banyak ilmu, ini masih dari Ustaz Irsyad. Ya, minimal untuk dikatakan ulama itu mengetahui apa yang wajib dilakukan dan mengetahui apa yang haram untuk dilakukan. Artinya ulama itu minimal secara keilmuan dia telah belajar ilmu agama yang fardu ain. Dia tidak harus pakar fikih seperti Imam Syafi'i, susah ya. Kalau ada orang yang bagaimana cara berwudu saja dia tidak mampu untuk menjelaskan misalkan, itu berarti bukan ulama. Karena hal-hal seputar wudu itu kan fardu ain. Rukun sholat dia nggak tahu, dia berarti bukan ulama. Dipastikan dia bukan ulama. Kalau sholat misalkan mengaku bermadzhab Syafi'i tapi i'tidalnya tidak tumaninah misalkan, i'tidalnya masih begini-begini, setelah rukuk i'tidal tangannya masih begini, mengakunya madzhab Syafi'i tapi fikih madzhab Syafi'i dasar saja dia nggak tahu, berarti bukan ulama. Kecuali kalau dia mengaku dirinya madzhab lain ya, yang tidak menyatakan bahwa rukun sholat itu ada salah satunya adalah tumaninah. Pada ciri khas ulama itu paling tidak secara keilmuan minimal telah mengetahui ilmu agama yang fardu ain. Dari punya Suratul Muslimah Sukok ini mitra saya di Komisi Dakwah, saya lihat kegiatan beliau di Facebook luar biasa, melakukan penyuluhan karena beliau adalah penyuluh, bukan suluh ya, bukan memberikan pencerahan terhadap umat. Masya Allah, setiap hari saya ikuti foto-fotonya juga di Facebook. Insya Allah menginspirasi ya, insya Allah menginspirasi yang lain. Jadi panjenengan niatkan supaya apa yang panjenengan posting itu menginspirasi orang lain untuk sama-sama berbuat yang baik seperti apa yang panjenengan lakukan. Maka posting foto itu saja sudah mendapatkan pahala. Suratul Muslimah tadi mengatakan bahwa terkait dengan khotimul ummah, makanya banyak orang yang disebut sebagai ulama tapi belum menyatu dengan umat, masih jaga jarak dengan umat. Nah, khotimul ummah itu yang dimaksud memiliki semangat untuk menjadi pelayan umat. Namanya pelayan itu ya, namanya pelayan itu ya bersikap rendah hati, bersikap asor, tidak sombong kepada umat, siapapun diterima, tamu siapapun tidak pandang bulu, apakah dia orang yang kaya ataukah tamu itu jangan dilihat naik apa dia, hanya pada saat dia mobilnya apa, ayolah, nggak usah bilang saya nggak di rumah, berarti bukan khotimul ummah, kan masih bilang
Berarti bukan pelayan umat kalau seperti itu majikan umat. Mobilnya apa? Tanya kepada santrinya, tanya kepada istrinya, anaknya. Maju lu, ya persilahkan masuk. Persilahkan masuk. Nah itu contoh kecil ya. Di Sunnatul Musyrifah, kiai atau ulama atau orang yang disebut ulama yang masih melakukan sikap-sikap seperti itu, berarti dia bukan khadirun. Dan siapapun diterima, siapapun yang datang, apapun yang disampaikan, didengarkan, kemudian berupaya untuk ikut serta dalam mencarikan solusi. Ya, kan kiai sekarang itu kan apa ya? Kalau betul-betul kiai yang sudah menyatu dengan umat, itu di samping disebut juga kiai yang mengajar, dia juga adalah seorang konsultan kehidupan rumah tangga, kemudian tukang sumur, kemudian macam-macam. Orang datang kepada kita itu kan tujuannya macam-macam ya. Jangan ditolak, semuanya kita layani karena kita ini pelayan. Semuanya kita layani karena kita pelayan umat, kita khadimul umat. Jalur solo nggak usah disampaikan pulau boten sakit nyowes diwacani Fatihah oleh cek seneng. Diwacani Fatihah. Wong al-Fatihah itu 50 akhlak. Fatihah itu bermanfaat untuk hajat apapun sesuai dengan niat orang yang membacanya. PPE niatnya ngulung ya, niatnya ngulung. Fatihah panjenengan mandi. Oh alhamdulillah, saya itu kadang-kadang begitu. Ada tetangga yang sakit keras diobatkan kemana-mana nggak sembuh, dibawa ke Tenggiri Pulau. Jangan sembuh sekarang. Pulau macam Fatihah topik kisah. Atau mana-mana buat nanti kepikir kalau ke rumah sakit Pak. Alhamdulillah Ustaz. Ini bukan kalau subuhan pulau sentan semata-mata kata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kau tahu ya? Terus kalau saya ditolak orang itu hajatnya apapun kalau saya ditolak kita layani. Ngekei amplop kan bawa amplop. Pertama tidak bawa amplop, datang lagi kedua kalinya tetap kita layani karena memang kita pelayan umat, bukan majikan atau pimpinan atau tuan dari masyarakat sekitar kita. Kita memposisikan diri kita sebagai khadim, sebagai pelayan dari umat, dari masyarakat yang sekitar kita. Kemudian ilmu yang diberikan tidak hanya di Miklat tapi juga di forum yang lain. Ini tadi sudah ditanggapi ya. Saya kira yang ditujukan kepada saya sudah saya respon. Mudah-mudahan tidak puas, karena supaya berlanjut ke episode berikutnya. Kalau sudah puas, saya ini bukan alat puas ya. Jadi mudah-mudahan tidak puas sehingga masih penasaran untuk mengikuti kajian-kajian keilmuan berikutnya. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya serahkan kembali ke Sekretaris Umum. Assalamualaikum. Satu lagi ya. Maksudnya panjenengan izin dengan moderator. Ini barangkali. Kemudian kesannya dituntaskan jawab tinggal satu bagian ketua umum atau ini belum ada kesempatan satu kali ya. Belum pertemuan di dalam kita kan. Ya pada kenapa monggo ya mungkin jangan takon lebih. Kan melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapoten sebagai ulama yang melayani. Jadi sebelum tanggapan ini cuma yang dipun sampaikan ya Nur Rahmat. Ini tentang istilah ulama Ramadan. Masalah al-aurat sawatan. Ini khusus orang laki-laki atau perempuan. Dan kiranya berikan ditetapkan kepada lapisan masyarakat ya, kita tidak mudah untuk mencemooh bagi orang-orang yang seperti buka aurat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti jangan jawab. Pertanyaan ini nomor itu as-sawatani apakah untuk laki-laki dan perempuan, apakah laki-laki saja? Laki-laki kalau perempuan beda lagi.
Itu untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Khusus laki-laki. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan jelas antara pusar sampai dengan lutut. Pusar sebenarnya bukan aurat, lutut juga bukan aurat. Cuma kalau nggak ditutup kan khawatir terbuka apa yang ada di bawahnya. Jadi ya sebaiknya kita tutup. Nah, kalau dalam mazhab Maliki sebenarnya tidak sepakat juga mazhab Maliki. Itu fi ahadi al-qaulain ya. Aurat laki-laki itu adalah as-sawatan. As-sawatan itu adalah kubur dan dubur. Itu dalilnya jelas dalam Sahih Bukhari.